شفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم. زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مطايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله ممسك الخلق من عدم والصلاة على المختار في القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمر النعي فلا أحد أبر في خير لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأدلس بالصلاة منك دائمة على النبي بمخلي ومنسجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqatin rafatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihil kiram khususan ila muallifi wa syari hadal kitab syai'ul lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Mujibatul ghusli. Mujibatul ghusli sittatun. Ilajul hasyafati. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Faslun satu fasal. Mujibatul ghusli hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi untuk laki-laki dan perempuan sittatun ada 6. Satu, ilajul hasyafati fil farji. Masuknya hasyafah ke dalam farji. Satu, masuknya hasyafah ke dalam farji.
Wa khurujul mani, yang kedua keluar mani. Wa khurujul mani, yang kedua keluar mani. Wal haidu, yang ketiga haid. Wan nifasu, yang keempat nifas. Wal wiladatu, yang kelima melahirkan. Wal mautu, yang keenam modar, mati. Nah, mujibatul ghusli sitatun, hal-hal yang mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk mandi junub sitatun, ada 6. Dari 6 hal ini, 3 untuk laki-laki dan perempuan, yang 3 lagi khusus untuk perempuan. Yang 3 wajib mandi untuk laki-laki dan perempuan. 1, masuknya hasyafah ke dalam farji. Baik laki-laki dan perempuan mandi, itu wajib. Yang kedua khurujul mani, keluar air mani. Baik perempuan maupun laki-laki wajib mandi. Yang ketiga al mautu, mati. Laki-laki dan perempuan wajib mandi. Yang 3 lagi khusus perempuan, haid, nifas, dan melahirkan. Sederhananya 6 hal ini wajib untuk perempuan, yang 3-nya untuk laki-laki. Sederhananya. Jadi laki-laki nggak ada judulnya keluar haid, nggak ada laki-laki nifas, nggak ada laki-laki melahirkan, nggak ada secara adat. Nah, yang pertama ilajul hasyafati fil farji, masuknya hasyafah ke dalam farji. Hasyafah itu kemaluan laki-laki. Tahu kemaluan laki-laki? Zakar. Tahu zakar? Kintil. Ya, itu hasyafah. Cuma ada kaul yang menyatakan yang disebut dengan hasyafah adalah kepala kintil. Kita laki-laki punya kintil, itu ada tuh palanya tuh, kayak helm. Nah, itu hasyafah. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang hasyafah itu ya zakar, kemaluan. Jadi seluruh bagian kemaluan laki-laki disebut dengan hasyafah. Sedangkan farjun di sini bukan kemaluan perempuan, tapi setiap lobang yang ada pada laki-laki dan perempuan. Baik lobang kemaluan depan maupun lobang kemaluan belakang. Itu disebut farjun dalam bab ini, dalam pasal ini. Penjelasannya fi ai farjin kana sawaun kana kubulam ro'atin au bahimatin. Wajibnya mandi kalau hasyafah itu masuk ke dalam kubul perempuan atau kubul binatang. Tahu kubul? Dubur. Atau depannya kubul. Aduh, ngomongnya gimana ya? Vagina ya. Masuk ke vagina perempuan maupun masuk ke vaginanya binatang. Nah, hasyafahnya laki-laki intolat
amla, mau panjang mau pendek, selama kemaluan laki-laki masuk ke dalam vagina tetap wajib mandi. Nggak harus perempuan doang, sekalipun masuk ke dalam farjinya binatang. Jadi kalau ada orang kelainan seksual, dia bersetubuh sama binatang, yang wajib mandi itu manusianya, bukan binatangnya. Binatang mah tiap hari juga belum tentu mandi. Nah, laki-laki wajib mandi. Ya, jadi ada tuh kasus. Emang ada. Ya emang ada. Bersetubuh dengan binatang. Gimana kalau sebaliknya? Ada perempuan bersetubuh dengan binatang jantan. Ada yang sama kuda, ada yang sama sapi, mohon maaf, ada yang sama babi. Perempuan tersebut ketika bersetubuh dengan binatang, si perempuan terkena kewajiban junub. Sama aja. Jadi laki-laki bersetubuh sama binatang tetap kena kewajiban mandi. Perempuan bersetubuh sama binatang tetap terkena kewajiban mandi juga. Ngebayanginnya aja jijik. Au duburohuma, atau masuknya hasyafah ke dalam lubang dubur, baik dubur perempuan atau dubur binatang. Ini di luar konteks adab dalam bersenggama, ya, di luar konteks adab dalam bersetubuh. Yang pasti bersetubuhnya dengan pasangan yang halal. Kalau zina nggak usah ditanya lagi, ya, dengan pasangan yang halal. Si laki, ini si suami pengen nyari sensasi baru. Lobang depan udah longgar, pengen nyari yang sempit. Dihajarlah dubur si istri, tetap terkena kewajiban mandi. Mau laki-laki maupun perempuannya. Ini di luar konteks adab ya, nanti itu ada pembahasan tersendiri. Hukumnya bagaimana masukin ke dalam lubang dubur. Duburohuma, atau masukin hasyafah kintil ke dalam pantatnya binatang. Jadi udah bersetubuh sama binatang, yang dihajar boolnya lagi. Gimana itu? Kebayang kagak? Kebayang ya? Waduh, gimana tuh? Yang dihajar lubang duburnya, tetap terkena kewajiban mandi. Mau pendek, mau panjang, kintilnya yang masuk tetap terkena kewajiban. Au duburo rojulin sogirin au kabirin, atau memasukkan hasyafah kintil ke dalam dubur laki-laki, mau laki-laki sogir yang masih kecil, au kabirin, atau laki-laki yang udah dewasa. Kelainan seksual, homo, ya dihajar tuh. Aduh, astagfirullah, gue ngebayangin deh. Astagfirullah, jember banget kayaknya. Tapi ini fikih, kemungkinan selalu ada, dan faktanya kaum homoseksual memang ada gitu. Cuman kayaknya antik, ada orang homoseksual setelah dia melakukan hubungan badan dia mandi junub. Kayaknya antik. Homonya aja udah menyalahi adat. Kita bicara adat ya, menyalahi adat. Di luar itu penyakit atau apalah. Homonya aja udah di luar adat. Dia mandi wajib habis masukin ke lubang pantat. Kayaknya unik kayak gitu. Kayaknya unik. Hayyin au mayitin, masuk hasyafahnya itu ke dalam farji orang yang masih hidup atau udah mati, tetap wajib mandi, tetap wajib junub. Au bahimatin hayyin au hayatin au mayitatin, atau masuk ke dalam lubang binatang yang masih hidup atau yang udah mati, tetap
mandi wajib. Jadi mungkin ada nih orang gali kubur memperkosa mayit. Mungkin ada ya. Mungkin ada. Kemungkinan ada. Sekalipun dia bersetubuh dengan mayit, tetap mandi wajib. Mayitnya manusia aja udah aneh kita dengarnya. Ini ada mayit binatang disetubuhi, tetap mandi wajib. Nah ini aneh nih. Duburo nafsihi, atau masukin kintil ke dalam lubang pantatnya sendiri, saking panjangnya. Ya bener, duburo nafsihi nih, masukin hasyafah ke dalam duburnya sendiri. Panjang ceritanya nih. Dimasukin, kalau bisa belok lagi ya. Astagfirullah. Ya Allah, lagi ngaji ini. Duburo nafsihi, tuh ada di dalam syarah tuh. Lihat aja dalam syarah. Masukin hasyafah ke dalam duburnya sendiri. Zakarin akhor, masukin hasyafah ke dalam zakar laki-laki lain. Zakar punya lubang kagak? Zakar punya lubang kagak? Kalau kencing dari lubang dong. Zakarin akhor, atau memasukkan hasyafah ke dalam zakar yang lain. Nauzubillah. Jadi ada orang misalkan homoseksual masukin zakar ke dalam zakar. Tuh bagaimana bayangin tuh sakitnya, nauzubillah. Ya, kita ngebayangin zakar masuk ke dalam dubur sendiri aja udah bagaimana ini lagi. Tuh. Wasobiyu ala dzakari al-mulaji fi duburihi au zakarihi la yajibu i'adatu ghusli. Bagi anak kecil yang sudah melakukan persetubuhan, dia terkena kewajiban mandi junub. Dan ketika anak kecil tersebut sudah baligh, sudah dewasa, la yajibu i'adatu ghuslin, dia tidak wajib mengulangi mandi junubnya. Ada anak laki-laki umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, belum mimpi basah, belum ihtilam, masih dalam kategori anak kecil. Kemudian dia bersetubuh, dia tetap wajib mandi junub. Nanti ketika balik, ketika ihtilam, mimpi basah, dia udah nggak wajib mengulangi mandinya tersebut, nggak wajib. Jadi dia nanti terkena kewajiban mandi ihtilamnya doang. Mandi ketika bersetubuhnya nggak wajib diulangi. Jadi mungkin ada kejadian seperti itu. Entah itu faktornya karena dipaksa, entah itu faktornya karena diperkosa, tetap wajib mandi junub. Tetap mau diperkosa kek, mau dipaksa atau gimana itu, tetap mandi junub. Kemudian wa yasiru sobiyu wal majnunu al mulaju fihima junubaini bila khilafin. Sobi, anak kecil yang di bawah umur, wal majnunu, dan orang gila, al mulaju fihima, yang dimasukkan lobangnya
junubaini bila khilafin, wajib mandi junub tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Ternyata orang gila terkena kewajiban buat mandi junub. Kalau posisi orang gila tersebut mulaj, dimasukin, yang dimasukin, bukan mulij, yang memasukkan. Beda ya. Ada isim maf'ul, ada isim fa'il. Di sini kasusnya mulaj, dimasukin. Jadi orang gilanya entah itu diperkosa, entah itu, ya pokoknya nggak tahulah keadaannya bagaimana. Dia tetap wajib mandi junub bila khilafin, tanpa ada khilaf. Itu. Misal ada cowok syahwatnya lagi naik, saking pengennya tuh melihat orang gila lewat dihajar. Tuh orang gila wajib mandi, mau dimandiin kayak mau mandi sendiri, pokoknya wajib mandi. Biasanya orang gila kan telanjang ya, biasanya mau perempuan mau laki-laki namanya orang gila biasanya telanjang. Cuman kagak normal banget kalau kita nafsu sama orang gila lagi telanjang, kagak normal itu orang. Hadisnya ada nih hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idal taqo al khitani au masal khitanul khitana wajabal ghuslu. Apabila bertemu dua kulit khitan atau bersentuhan dua kulit khitan, maka wajib mandi. Kata Sayyidah Aisyah, fa'altuhu ana wa Rasulullah fagtasalna. Aku dan Rasulullah melakukannya. Dua kulit khitan. Yang dimaksud dua kulit khitan di sini antara khitannya laki-laki dan khitannya perempuan. Kemaluannya laki-laki dan kemaluannya perempuan. Diwajib tuh mandi. Yang pertama itu kasusnya nih ya, mau masuk lobang ke perempuan atau binatang, baik lobang kubul maupun lobang dubur, wajib mandi. Mau kecil atau udah dewasa tuh manusia dan binatang, tetap mandi wajib. Mau hidup mau mati, ketika melakukan ilajul hasyafah tetap mandi wajib. Mau masuk ke lubang sendiri atau lubang orang lain tetap mandi wajib. Nah, ini nyambungnya sama yang kedua. Wa khurujul mani, dan keluar air mani. Saya sambungin dulu sama yang pertama. Ketika ilajul hasyafa fil farji, memasukkan kintil ke dalam lubang, baik keluar mani atau tidak, tetap wajib mandi. Perlu dicatat ya. Dia mau keluar mani mau kagak, selama hasyafahnya masuk ke dalam farji, dia tetap mandi wajib. Gitu. Nanti karena urusan khurujul mani tidak harus dalam keadaan bersetubuh, nggak harus. Nah, dalam keadaan bersetubuh, mau keluar sperma, mau kagak, tetap wajib mandi. Karena mujibatul guslinya adalah ilajul hasyafah fil farji. Bila maniin, tanpa ada syarat keluar mani. Nah, yang kedua, khurujul mani. Keluarnya sperma, keluarnya air mani untuk laki-laki maupun perempuan.
Dalam syarah, ai mani syakhsi nafsihi al khariji minhu, yaitu mani seseorang yang keluar dari dirinya sendiri. Awwala marrotin, baik pertama kali keluar, fil yaqadati, dalam keadaan sadar, au fin naumi, atau dalam keadaan tidur, min tariqihil mu'tadi, dari jalan yang umum. Jadi keluar spermanya ini baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidur, dia tetap wajib mandi junub. Dalam keadaan sadar ya bisa-bisa aja keluar sperma, bisa kan? Dalam keadaan sadar. Nah, saya tambah ini, dalam keadaan sadarnya keluar mani itu baik secara normal, artinya keluar sendiri, atau dipaksa keluar. Paham dipaksa keluar? Melakukan onani, tetap wajib mandi. Wah, lagi sadar nih, gabut, nggak ada kerjaan. Ya saking gabutnya. saking gabut, ya siapa tahu saking gabut ya kan. Akhirnya dia ngeluarin sendiri. Dikeluarkannya baik dengan tangan sendiri atau dengan tangan orang lain, selama yang keluar mani wajib mandi junub. Au fin naumi, atau dalam keadaan tidur, mimpi basah gitu. Min tariqihil mu'tad, dari jalur yang biasa. Mu'tad, jalur yang biasa, jalur yang umumnya secara adat. Jadi keluar emang benar-benar dari zakar, dari hasyafah keluarnya. Au min ghairihi, atau keluarnya dari selain zakar. Jadi ada kasusnya nih, ida kanal mu'tadu munsaddan insidadan aridon bikhilafin. Kalau lobang zakarnya itu tertutup secara baru, jadi bukan bawaan dari lahir nih. Mungkin ada kasus seorang laki-laki yang lobang kemaluannya itu ternyata tiba-tiba tertutup. Akhirnya keluar spermanya itu dari tulang sulbi. Mungkin nih bagi laki-laki, au min taroibil mar'ati, dari tulang dadanya perempuan. Jadi kasusnya ada lubang vagina dan lubang zakar ketutup, sehingga keluar spermanya itu bagi laki-laki dari tulang sulbi, tulang punggung. Bagi perempuan dari taroib, tulang dada. Keluar tuh sperma dari situ, maka dia tetap terkena kewajiban mandi. Kalau insida dan aridon, tertutupnya baru-baru ini, bukan bawaan dari lahir. Kalau bawaannya dari lahir, sperma keluar dari lubang manapun, maka ia wajib mandi. Kalau tertutupnya dari lahir, ya, bisa keluarnya dari lubang dubur, bisa keluarnya dari lubang hidung, bisa keluarnya dari tulang sulbi, bisa keluarnya dari tulang taroib, tulang dada, dari manapun itu. Kalau memang bawaan dari lahir tidak punya lubang pada kemaluannya, maka dia tetap mandi junub ketika mani tersebut keluar. Ya. Amal khunsa, adapun khunsa, fala yajibu alaihil ghuslu illa ida kharaja min farjaihi ma'an.
Bagi seorang khunsa, dia tidak wajib mandi junub kecuali spermanya, maninya keluar dari 2 lubang farji secara bersamaan. Ingat, yang namanya khunsa, satu orang punya 2 kelamin. Dan kelaminnya ada dari lahir, bukan hasil operasi. Ya, bukan orang hapenghap Thailand, hapenghap, tininghap, lung, ya gitu ya Thailand, bahasa Thailand tuh. Nah, ini benar-benar dari lahir punya 2 kemaluan. Vagina punya, zakar punya. Kalau spermanya keluar cuman dari salah satu lubangnya, dia tidak wajib mandi. Tapi kalau maninya keluar dari 2 lubang tersebut secara bersamaan, maka dia baru terkena kewajiban mandi. Apakah si khunsa ini bisa keluar haid? Tidak menutup kemungkinan. Karena dia punya lubang vagina. Jadi di lubang laki-laki keluar sperma, di lubang perempuannya keluar darah haid. Ada kemungkinannya. Makanya masalah khunsa itu masalatun muskilatun. Masalah yang rumit untuk dibahas. Belum sholatnya. Pakai mukena apa pakai sarung? Kan punya 2 kelamin. Ya kan? Wah, ribet dah kalau khunsa. Tapi nanti tetap ada jawabannya. Terus. Summa i'lam. Oh, tadi udah dijelasin. Yang ini nih. Wa'lam lil mani, ketahuilah. Untuk mani itu ada 3 ciri. Untuk air mani. Ahaduha lahu ro'ihatun karo'ihatil ajini madama robban. Ciri yang pertama air mani adalah baunya seperti bau adonan roti selama maninya masih basah. Kalau orang kita bilang baunya kayak pandan ya. Ada yang bilang gitu, sperma tuh baunya kayak pandan. Nah, kalau penjelasan di sini, bau sperma itu kayak adonan roti selama air maninya masih basah. Wa in jafa asbahat ro'ihatuhu ro'ihatal baid. Kalau spermanya udah kering, baunya itu seperti telur. Pernah iseng-iseng nggak nyiumin sperma? Kali lagi ya Allah, buat ngebuktiin. Kalau masih basah, itu katanya kayak adonan roti itu. Spermanya kalau masih basah. Kalau udah kering, baunya kayak telur. Telur yang udah dibuka ya. Jadi telur diceplokin gitu, belum digoreng, belum direbus. Telur baunya kayak gitu kalau udah kering. Nah, nanti buat penelitian berharap mimpi basah dah ya kan. Coba kayak gitu katanya tuh. Asani, ciri yang keduanya at-tadafuku, keluarnya muncrat, mancur, cerot gitu. Bukan kayak pipis ser, enggak kayak gitu. Sperma itu, mani itu keluarnya muncrat, tadafuk. Ada dalilnya. Qala Allah Ta'ala khuliqa ayyil insanu mimma'in dafiq. Allah menciptakan manusia itu dari air yang muncrat, yang meluncur. Mimma'in dafiq. Surat apaan tuh? Atau kita sering dengar tuh mimma'in dafiq, dari air yang meluncur, yang muncrat.
Nah itu sperma maksudnya. Jadi manusia itu emang terbuat dari sperma. Itu ciri yang kedua, sperma keluarnya ngecrot. Ya, dia bukan ngeser kayak kencing, tapi cerot gitu, nembak. Terus kalau misalnya keluar sperma pas nembak kudu di lubang yang tepat ya. Ya bener nih, saya lagi ngomong bener. Astagfirullahaladzim. Saya lagi beneran. Lagi ngomong beneran. Kudu di tempat yang tepat gitu. Jangan di muka orang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Beneran ini. Lo bener ini. Ciri yang ketiga, at-talazzuzu bi khurujihi. Ngerasa enak, ngerasa nikmat ketika keluarnya. Jadi ketika keluar mani itu berasa enak. Ser. Enak gitu. Lemes. Nikmat. Dia ketawa. Bener, tapi sperma itu gitu kalau keluar, talazzuz. Apa ada rasa lezat, talazzuz, lazatun, lezat gitu. Jadi pas keluar tuh lezat. Pas keluar tuh lezat. Pas keluar tuh lezat. Nah. Nah, tapi efek dari talazzuznya ini mengakibatkan lemas, betul. Jadi lemas. Efeknya. Nah, cuman ada pengecualian. Kalau setelah keluar sperma, ini ilmu nih, beneran nih, bukan lagi bercanda. Keluar sperma, cerot. Keluar pertama belum lemes, masih strong. Buk. Terus keluar lagi 2 kali. Masuk lagi ke lubang, keluar lagi. Baru lemes. 3 kali keluar baru lemes. Berapa kali pun keluarnya. Ketika keluar yang pertama kali, dia udah tetap wajib mandi. Nah, keluar kedua, ketiga, bukan berarti mandinya 2 kali, 3 kali. Set badan licin kalau kayak gitu. Masuk angin kita. Mandinya tetap sekali. Meskipun keluarnya lebih dari sekali. Mandi wajibnya tetap sekali. Ya. Baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidur. Itu. Dan ada lagi. Keluarnya mau sedikit, mau banyak, selama cerot. Dia tetap. Selama berasa enak. Dia tetap wajib mandi junub. Mau sedikit, mau banyak gitu. Terus kalau sperma biasanya rada kental ya. Rada kental. Dia nggak cair, nggak cair kayak air pipis. Dia rada kental. Rada lengket lah gitu, rada lengket. Wala yushtaratu ijtima'ul khawasi bal yakfi wahidatun. Tidak disyaratkan 3 ciri mani ini keluar 3-tiganya, tapi cukup salah satunya. Jadi pas kita bangun, misalkan dalam keadaan tidur, pas kita bangun, oh basah, bau telur, itu udah cukup mandi wajib. Kita nggak sadar itu berasa enak apa kagak, itu muncrat apa kagak. Selama pas kita bangun ternyata bau telur dan agak lengket, tetap mandi junubnya wajib. Atau nggak ada baunya nih, nggak ada baunya, tapi pas keluar muncrat dan berasa enak, kental lagi, tetap mandi wajib. Pokoknya 3 syarat tadi tidak harus terjadi dalam satu waktu. Salah satunya pun udah mencukupi. Bal yakfi wahidatun. Itu masalah sperma, masalah mani, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga sama ya. Perempuan itu ada satu lagi, bukan masturbasi. Dia kalau keluar air apa tuh? Lagi senggama, aduh, yang udah kawin siapa aja nih? Kita lagi senggama nih bang. Perempuan itu suka keluar air tapi bukan mani.
Kalau bahasa bokepnya squirty. Tahu squirty? Squirt, iya squirt. Keluar air mancurnya, cerot gitu. Tapi bukan sperma. Itu beda tuh. Itu bukan mani. Si wanita tidak terkena kewajiban. Karena airnya nggak kental, nggak bau telur, nggak bau adonan roti. Kayak kencing. Kita kalau lagi bersetubuh nih sama bini, keluar tuh. Ya ente belum kawin sih. Ada bang, keluar tuh air. Nah itu bukan sperma wanita tuh. Ngerasain gitu, squirt tahu squirt ya Gilangnya? Tuh hatam dah tuh, masalah XNXX. Tanya aja ke dia. Paham deh tuh, paham. Ya pokoknya ada tuh air yang kayak gitu, beda lagi. Terus yang ketiga, wajibnya mandi junub adalah al-haidu, keluarnya darah haid. Apa sih haid itu? Haid adalah, syarah nih ada, huwa damun tobi'atun yakhruju min aqsa rahmil mar'ati fi awqatin mahsusatin. Darah yang biasanya keluar dari dalam rahim perempuan pada waktu tertentu. Itu haid. Darah yang keluar dari bagian paling dalam rahim wanita dan keluarnya pada waktu tertentu. Jadi kalau siklus haid itu terjadwal biasanya. Meskipun maju ataupun telat, tetap aja terjadwal dia. Dalam tiap bulan kejatuhan haid. Ini kita bicara normal ya. Bicara normal dulu dah. Di luar nanti penyakit atau segala macam. Pokoknya normalnya wanita itu tiap bulannya keluar darah haid. Nah itu yang dimaksud dengan fi auqatin maksusotin. Pada waktu-waktu tertentu. Dan keluarnya min aqsa rahmi, dari bagian dalam. Jadi vagina itu kan gini. Ada bagian dalamnya. Nanti ada lagi darah yang keluar min irqi rahmin, dari urat-urat rahim. Nah itu disebutnya istihadah. Karena dia keluarnya dari mulut rahim, bukan dari dalam rahim. Makanya kalau ada mitos yang bilang setiap malam pertama keluar darah, itu memecahkan irqi rahmin, urat-urat rahim. Bukan aqsa rahim. Bukan bagian dalam buat keluar haidnya, bukan. Urat-uratnya. Jadi wanita itu punya urat. Kita juga kan punya urat di kintil. Ada uratnya tuh. Nah perempuan juga punya uratnya. Di mulut rahim tuh. Kalau keluar dari uratnya itu istihadah. Tapi kalau min aqsa mil mar'ati, dari bagian dalam. Ovum. Nah bahasa biologisnya ovum, benar. Keluar dari situ baru disebut dengan darah haid. Sperma laki-laki masuknya ke aqsa rahmi, ke bagian dalam, ke situ, bukan ke bagian luarnya, bagian dalamnya tuh. Mana tuh? Min aqsa fi awqatin makhsusatin, dalam waktu-waktu tertentu. Warrohmu yang dimaksud dengan rahim perempuan jildatun dakhilal farji, kulit yang ada di dalam farji, yang ada di dalam vagina. Doiqatul fami, cirinya sempit mulutnya. Wasi'atul jaufi, tapi luas di dalamnya. Ciri vagina tuh, ciri rahim, sempit mulutnya, kecil. Wasi'atul jaufi, tapi di dalamnya lega. Makanya segede apapun zakar laki-laki itu tetap bisa masuk.
Meskipun pintunya kecil. Tapi kalau udah sekali masuk, dia lega di dalamnya. Kenapa lega? Ya orang kita keluar dari situ. Kita keluar dari mana? Ya ini di luar sesar ya. Kalau sesar dibelek. Ini kan yang normal keluar dari situ. Di dalam rahim itu emang luas. Tapi pintu masuknya emang kecil. Gitu. Luas. Itu ciri vagina. Ciri rahim. Emang begitu. Nih, walihada jarat adatullah alla yakhluqa waladan mima'in rajulaini. Ini menjadi dalil bahwa kebiasaan Allah menciptakan seorang anak itu tidak mungkin dari dua air sperma laki-laki yang berbeda. Nggak mungkin. Mohon maaf banget. Kalau ada wanita diperkosa sama 5 orang laki-laki, 5-5-nya masukin sperma ke dalam vagina satu wanita yang sama di waktu yang sama, tetap aja ketika anaknya lahir dia hanya cuma punya satu genetika, cuma punya satu air. Nggak mungkin lebih dari satu. Itu udah adatullah, udah sunatullah. Ketentuannya Allah udah begitu. Mau diperkosa sama berapa banyak laki-laki pun tetap dia cuman menerima satu laki-laki. Itu udah jadi sunatullah. Udah jadi haknya Allah, emang begitu. Nah, tadi istihadah udah tuh. Istihadah hiya damun illatun yakhruju min irkin, yang keluar dari urat rahim wanita. Haid. Nanti sebenarnya ada pembahasan haid. Pembahasan haid itu nanti rincinya wanita biasanya kalau kita ngitung secara adat jatuh haidnya itu beda-beda usianya ya. Ada yang 9 tahun, ada yang telat sampai 12 tahun gitu ya. Nah, nanti ada pembahasan. Sama kayak laki-laki ternyata. Laki-laki pun mimpi basah nggak rata 15 tahun, 16 tahun. Ada yang sampai 17 tahun baru keluar, baru mimpi basah. Ada yang kayak gitu. Nah, nanti ada pembahasan khususnya tuh. Bab haid, bab mimpi basah ada. Nah, cuman kalau kita hitung secara adat, perempuan biasanya mulai 9 sampai 11 ya. 9 sampai 11 gitu. Umumnya kayak gitu, umumnya. Terus kalau kita bicara umum lagi haid, ada yang seminggu, ada ya. Ada yang 9 hari. Iya. Nanti hitungan keluar darahnya itu 24 jam. Cuman nanti kalau hitungan keluarnya kan dikit-dikit kadang ya. Keluar dikit-dikit, ada yang 9 hari baru selesai. Nah, itu nanti kalau kita bicara benar-benar bab khusus tentang haid, si wanita wajib punya catatan. Oh, ini keluar nih jam segini. Dicatat sama dia tuh. Itu keluarnya benar-benar 24 jam apa kagak? Misal dia haid selama 9 hari, misal. Selama 9 hari catatan haidnya itu ketika dijumlah, kalau 23 jam dia wajib mengqadha sholat yang udah tertinggal selama 9 hari. Karena itu bukan darah haid, jatuhnya istihadah. Paham ya maksudnya ya? Tapi kalau misalnya ketika dicatat, 24 jam nih, selama 9 hari itu darah keluar 24 jam. Berarti dia jatuhnya haid. Itu ribetnya wanita tuh gitu. Ribet loh bener. Jadi dia dapat dispensasi enggak wajib sholat dan ada keringanan enggak wajib puasa Ramadan meskipun wajib diqadha. Tapi dia dibebankan untuk mencatat tanggal haidnya, jam haidnya, wajib tuh. Wajib. Makanya jadi cewek itu kadang gondok. Kita udah puasa nih Ramadan. 5:30 keluar darah haid, gondok gitu. Mau diterusin ya percuma. Dia terkena kewajiban buat ngebatalin. Dibatalin, ya nyesek udah 5:30. Gitu cewek tuh. Makanya kalau ada bahasa cewek itu bukan ngeribetin. Cewek itu susah dimengerti. Ya emang begitu. Susah dimengertinya cewek.
Itu perkara haid. Nanti ada pembahasan khususnya. Yang keempat, an-nifasu. Nifas. Apa sih nifas? Nifas itu ad-damul khariju akiba firogi rohmil mar'ati minal hamli. Darah yang keluar setelah rahim kosong selesai melahirkan. Sederhananya, nifas itu darah yang keluar setelah wanita melahirkan. Melahirkannya bagaimana? Nah, dijelasin lagi. Walau alaqatan au mudghatan. Sekalipun yang keluarnya itu cuman darah dan daging, dalam tanda kutip keguguran. Sekalipun. Jadi orang keguguran biasanya keluar darah tuh. Nah kan bisa sehari 2 hari. Kalau dalam konteks keguguran nih, kalau misalnya lahir normal, lahir benar-benar lahir nih, anaknya keluar selamat, itu ada yang 60 hari, ada yang 65 hari, ya pokoknya hitungan bulanan dah, hitungan bulanan, ada yang 40 hari, beda-beda tergantung si wanitanya dah, tergantung si wanitanya. Nah ini kalaupun keguguran biasanya tetap keluar darah dulu tuh. Ini di luar darah wiladah ya, wiladah melahirkan keguguran atau normal, dia tetap tuh keluar darah. Nah nanti apakah dia cuma 3 hari, 4 hari, setelah itu dia tetap wajib mandi junub. Ini nifas. Darahnya berhenti, wajib mandi junub. Itu nifas kayak gitu. Dan nifas nggak terlalu panjang dah tuh. Wal wiladatu, dan melahirkan. Nah lahirnya ini benar-benar lahir 9 bulan kah? Atau maaf prematur 7 bulan ya? Meskipun dikeluarkan dia disebut wiladah. Atau keguguran sekalipun. Tuh keguguran mana nih? Wa mislul wiladati ilqaul alaqati wal mudghati. Melahirkan segumpal darah dan daging yang keguguran. Dia tetap dihukumi wiladah, melahirkan. Meskipun keguguran. Anaknya meninggal gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kasusnya anak kembar? Tau'amaini, itu anak kembar. Fayajibul ghuslu biwiladati ahadihima. Dia tetap wajib mandi junub karena sudah mengeluarkan anak kembar. Meskipun yang keluarnya hanya satu. Yang satunya meninggalkah atau yang satunya bagaimana, dia tetap dihukumi mandi wajib. Bagaimana kalau misalnya anak kembarnya lahir dua-duanya? Apakah mandi junubnya itu 2 kali? Enggak, tetap sekali. Biar kata kembarnya 3, tetap mandinya 1 kali. Tuh, itu wiladah, mandi junub. Yang keenam, al-mautu. Orang yang meninggal. Tuh disyarah. Li muslimin ghairi syahidin. Mayit itu wajib dimandikan untuk mayit yang muslim. Ghairi syahidin, selain mayit yang mati syahid. Kalau mati syahid justru hukumnya apa? Haram buat dimandiin. Kenapa haram? Ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi, la tagsiluhum fa inna kulla jarahin yafuhu misikan yaumal kiamati. Janganlah kalian mandikan orang yang mati syahid. Karena setiap luka bagi para syuhada akan menjadi minyak misik ketika hari kiamat. Jadi darah yang ngucur dari luka
orang yang mati syahid itu ketika hari kiamat akan menjadi bau minyak misik. Bau minyak, bau misik, bau misik. Tuh. Dan ingat, orang mati syahid itu tidak hanya perang. Orang yang mati syahid bukan cuma perang. Mohon maaf banget. Ibu yang mati ketika melahirkan, syahid. Yang mati tenggelam, syahid. Mati menahan lapar, syahid. Mati sakit perut, syahid. Mati kebakaran, syahid. Jadi bukan perang doang mati syahid. Nah, orang-orang yang seperti itu tidak boleh dimandikan. Nggak boleh. Karena nanti penyakitnya, lukanya akan menjadi saksi ketika hari kiamat. Tuh. Terus. Amal kafiru fala yajibu ghusluhu bal yajuzu. Adapun untuk orang kafir tidak wajib dimandikan ketika mati. Bal yajuzu, tapi boleh-boleh aja. Bolehnya sama siapa? Ya sama sesama kafir. Ngapain orang muslim mandiin orang kafir? Paham? Sesama kafir, udah urusannya. Mau dipakein jas kek, mau dipakein bedak kek, mau dipakein arloji kek, urusan dia. Mandinya mau pakai steam kek. Ya kali gitu saking kayaknya. Kita kan pakai selang kalau mandiin. Dia pakai steam salju tuh. Yang snow. Ya pakai salju ya kali gitu. Ya, urusan dia tuh. Boleh-boleh aja. Tapi haram bagi kita memandiin dia. Tuh wa amma syahidu fala yajibu ghusluhu bal yahrumu. Adapun orang yang mati syahid tidak wajib untuk dimandikan, bal yahrumu, tetapi haram liqaulihi alaihi salatu wassalam fihim la tagsiluhum fa inna kulla jarhin yafuhu misikan yaumal qiyamah. Gitu. Nih, hukumnya nih. Wal mautu mujibun lil gusli alal ihya'i la alal mayyiti. Oh begitu. Untuk orang yang udah meninggal, mujibun lil gusli alal ihya'i, wajib mandinya untuk orang yang masih hidup. La alal mayiti, bukan wajib untuk orang yang udah mati. Maksudnya begini, kalau orang udah mati wajib dimandiin sama orang yang masih hidup. Kenapa la alal mayiti nggak wajib bagi orang yang udah meninggal? Ya orang udah mati nggak bisa mandi sendiri. Paham? Makanya hukum ngurus jenazah apa? Fardu kifayah. Kalau kagak ada yang ngelaksanain, dosa satu kampung. Fardu, hati-hati. Jangan ngelihat kifayahnya dulu deh. Lihat fardunya dulu. Ada orang mati, wajib dimandiin. Makanya wajib mandi di sini alal mayiti, untuk orang yang mati terkena kewajibannya lil ihya'i, untuk orang yang masih hidup. Mandiin. Buset, serem banget kalau ngeliat orang mayit mandi sendiri. Ya kan? Jadi mujibatul gusli nih, dia termasuk golongan yang wajib mandi junub. Tapi kagak bisa mandi sendiri. Ya berarti terkena kewajibannya untuk orang yang masih hidup. Kaget kita kalau ngeliat mayit mandi sendiri, kaget benar. Ya serem bagaimana ceritanya tuh. Tuh kayak gitu. Ada nih sunnah Rasul, kalau mandiin mayit itu bisidrin, pakai daun bidara. Kita biasa pakai daun apa dah? Kelor, melati, yang gitu-gitu, yang wangi-wangi. Nah kalau
Ini bukan kita bicara budaya ya, mungkin saya nggak tahu di Arab kagak ada kelor kali ya, makanya Nabi pakainya sidrin, daun bidara. Indonesia ada daun bidara ya, ada tuh, pakai daun kelor, pakai daun melati, pakai apa yang wangi-wangi gitulah pokoknya. Itu ternyata sunnah, enggak murni air doang. Ini bicara sunnah ya. Kalau bicara wajibnya cukup pakai air. Tapi kalau pengen ditambahin sunnah, pakai daun bidara, pakai daun yang wangi-wangi. Itu untuk mayit. Ente ntar keluar mani pakai itu juga, wah serem kita nyiumnya. Wanginya bikin kita merinding gitu. Nah, lanjut jangan nih. Udah selesai. Udah. Faslun furudul gusli isnani wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutin lagi dah. Ada 2. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatil kiram syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi ajma'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wal qarabiyyin khususan ibadikal fuqara ila rahmatik al marhum al maghfurlah Hamzah bin Haji Idris almarhumah Hajar Rabayan almarhumah Hajar Rabayan almarhum al-maghfur laki jantulang Muhammad sallallahu almarhum sahibu hadhil wilayah wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal khalqu wa lakal man kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa asana ilaina
وللحاضرين ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعلا لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.